Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA Siaga Erlangga paket 3 nomor 25. Mari kita baca terlebih dahulu ya soalnya. Sekolah memiliki 3 tandon air yang diisi menggunakan pompa air yang sama. Debit air adalah 20 liter per menit dengan waktu pengisian sebagai berikut. Tandon air berbentuk tabung dengan ketinggian sama yaitu 140 cm. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Oke, dari data di sini ya, kita simpulkan bahwa tinggi tandon itu sama. Nah, tandon itu mungkin kalian biasa dengarnya tauren ya. Jadi di sini ada yang pengisiannya setengah jam ya. Berarti tandonnya ini nggak begitu lebar lah ibaratnya ya kan. Jadi kita kasih nama lah ini adalah tandon P ya. Lalu yang sebelah sini itu dia 1,5 jam kan ngisinya. Jadi ini kita buat lebih lebar ya. Lalu kita kasih nama tandon Q. Nah yang selanjutnya itu diisi sejam. Berarti nggak terlalu besar banget gitu ya. Nah kita kasih nama tandonnya itu adalah R. Nah sekarang kita taruh waktu pengisiannya ya. Ada yang 0,5 jam, ada yang 1,5 jam, ada juga yang 1 jam. Oke, sekarang karena di sini tinggi tandonnya sama ya. Di pernyataan pertama dikatakan bahwa diameter alas tandon kurang dari 75 cm. Oke, berarti ini berhubungan dengan volume, yaitu volume tabung. Rumus volume tabung adalah PR kuadrat T. Nah, untuk ngecek apakah benar tandonnya itu kurang dari 75 atau enggak, berarti kan kita harus tahu dong berapa volumenya. Nah, sementara di sini kan jari-jarinya aja nggak diketahui ya kan, cuman tahu tingginya aja. Berarti ini kita nyambung dengan debit ya. Jadi rumus debit itu adalah volume dibagi waktu. Waktu itu lambangnya V ya. Jadi kita pakai lambang-lambang fisika. Nah, karena yang ditanya adalah volume, berarti volume harus ditinggalkan sendirian. Sehingga rumusnya adalah D kali T gitu. Jadi kita jangan terbiasa menghafal banyak rumus, tapi ingat satu saja lalu kita olah-olah gitu ya. Nah, di sini berarti volumenya adalah debitnya itu 20, tapi liter ya. Lalu waktunya adalah menit. Di sini menitnya setengah jam. Nah, setengah jam itu 30 menit. Jadi volumenya adalah 600 liter. Nah, hati-hati ya. Di sini kan 600 liter, ya kan? Artinya ketika saya nulis 600 di sini itu sama dengan 600 desimeter kubik gitu. Jadi nanti kalau kita masukkan satuannya ini semuanya harus desimeter. Contoh, jari-jarinya kan di sini nggak tahu. Tingginya kan 140 kan. Jadi 14 cm. Jari-jarinya kita bikin 22/7 aja supaya mencoretnya lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang kita coret. Coret-coret dapat 2 ya kan. Lalu kita bagilah 600 dengan 44 untuk mencari R gitu ya. Nah, ternyata 600 dibagi 44 itu sama dengan berapa ini? 6, nah ini guys yang benar. 13. Nah, jawaban yang sesuai adalah di sini 13,7 ya jari-jarinya ya. Nah, berarti di sini R-nya itu sekitar nggak sampai 4, 3,5 lah misalnya ya. Itu jari-jarinya. Nah, berarti diameternya itu cuman 7. Ingat ya, 7-nya tuh 7 apa? 70 ya. Nah, berarti di sini 7 dm, berarti D-nya ini adalah 70 cm. Nah, berarti 70 cm itu kan kurang dari kurang dari 75 kan? Jadi pernyataannya benar. Nah, pasti kalian bertanya-tanya,
tahu dari mana akar 13,7 itu adalah 3,5? Nah, saya itu mengestimasi saja, misal contoh 3 kali 3 kan 9, 4 kali 4 itu kan 16, artinya jawabannya ini di antara gitu. Nah, saya langsung tembak 3,5 karena ya berhubungan dengan kelipatan 7 kan gitu. Tapi intinya kan kita bukan mencari angka yang spesifik, tapi kita mencari kurang dari 75 atau tidak gitu ya. Jadi lagi-lagi kita jangan sampai terdistraksi dengan pertanyaan ya, tapi benar-benar fokus, oke? Nah, sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Di sini dikatakan bahwa diameter alas tandonki kurang dari 129. Nah, berarti kita tulislah di sini pi r kuadrat T. Dengan volumenya kita cari tahu dulu ya. Tadi kan volume D kali T. Berarti D-nya ini 20, T-nya ini 1,5 jam, berarti 90 menit ya. Nah, kita nggak usah kali-kali, kita tulis aja di sini. Toh nanti ujung-ujungnya bakal kita coret juga kan. Nah, kalau udah kali R kuadrat kali 14. Nah, kita coret deh di sini. 7 sama 14 coret 2 ya kan. Nah, habis itu kita untuk cari R kuadrat, kita tumpuk di sini. Kalau dia memang awalnya di atas, 20 dan 90 di atas. Nah, ini kan warga baru nih. Warga baru itu pindah ke bawah. 22 dengan 2. Nah, habis itu kalau sudah, kita coret deh. Di sini 2 kita coret dengan 2, ya kan? Lalu di sini 900 kita langsung aja bagi 22 ya. 900 bagi 22. Hasilnya adalah 40,1 ya. 40, sekarang nggak ada lagi yang bisa dicoret kan. Berarti R-nya itu sekitar 6, lah ya. 6,5. Berarti D-nya ini 13 ya kan. 13 berarti 13 dm. Berarti diameternya ini adalah 130-an. Nah, di sini kan jadinya gantung ya. Sebenarnya benar apa salah nih gitu kan. Nah, berarti kita coba cek. Kalau misalnya 6 kali 6 kan 36. Sementara kan 7 kali 7 itu 49 gitu ya. Nah, kalau 40 itu kayaknya nggak sampai 65 deh gitu ya. Nah, coba kita cari deh pakai ini. 40 itu akar 40 berapa? Nah, jawabannya 6,3 ya. Di sini berarti kita tulis 6,3. Berarti jari-jarinya diameternya 12,6 sehingga menjadi 126 cm. Nah, gini ya. Saya sebenarnya kalau berpendapat pribadi ya, soal ini tuh benar-benar menguras banyak waktu ya. Karena kenapa? Angkanya tuh nggak cantik gitu, coret-coretnya tuh nggak satset ya. Jadi saya tuh pengennya yang jadi tingkat kesulitannya tuh lebih di ceritanya, bukan di hitungannya. Kalau kayak gini kan udah konsepnya harus kuat, angkanya juga kayak begini kan, jadi benar-benar menguras banyak waktu ya kan. Ya, tapi namanya ujiannya dilaksanakan secara nasional, ya pastilah ada anak-anak jenius di Indonesia ini, sehingga mungkin soal ini salah satu yang menjadi penghambat biar waktu dia terkuras habis gitu ya. Jadi kalau kalian mau tembak, bagusnya nembak deh kalau soal kayak gini ya. Oke, jadi kesimpulannya pernyataan 2 ini adalah benar ya. Jadi kita lanjutlah ke pernyataan yang ketiga. Nah, di sini dikatakan pengisian waktu 1 jam. Ya, diameternya itu 100. Oke. Nah, kalau kita pakai logika ya, yang setengah jam saja 75. Ya kan? Lalu yang 1,5 jam di sini adalah 129 ya kan? Nah, di mana di sini kalau dibuat jarak, ya jaraknya di sini jomplang ya. Kan di sini 126 gitu. Sedangkan di soal sebelumnya adalah 70. Ya berarti ini realnya 70 dengan 126. Berarti ada jarak
sebanyak 56 ya. Kalau kita bagi 2 menjadi 28 gitu. Berarti kalau ini kita bisa tembak nih, ini bakal 100 lebih gitu. Jadi ketika dia bilang kurang dari, ya berarti salah dong, karena harusnya lebih gitu ya. Jadi menurut saya pernyataan 3 itu nggak usah dihitung gitu, dikira-kira aja. Karena nggak mungkin di bawah 100 kan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena toh di sini pun berpola kan, di sini kan per setengah jam. Gitu. Jadi yang pernyataan ketiga kita nggak usah hitung satu-satu. Jadi saya simpulkan bahwa pernyataan yang benar adalah 1 dan 2 dan yang salah adalah pernyataan yang ketiga gitu. Ya, terima kasih sudah menonton pembelajaran ini. Tetap semangat, jangan lupa subscribe video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.